Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum keempat kali ini, kita akan memulai menggunakan Django untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, tapi sebelumnya kita harus men-setup terlebih dahulu. Ada beberapa kebutuhan yang perlu di-setup sebelum kita menggunakan Django untuk membuat aplikasi. Oke, untuk itu kita buka dulu replit.com dan menggunakan akunnya masing-masing. Di sini saya sudah buka replit.com dan menggunakan akun saya. Kemudian setelah itu, di sini kita akan membuat new rep, di mana nanti kita memilih bahasa pemrogramannya Python. Terus klik create rep. Nah, di sini nanti setelah membuat file baru, ada sebuah tab bernama cell ya. Nah, di dalam cell ini nanti kita setup dulu untuk Python-nya. Oke, kita mulai membuat create rep. Terus di sini saya pilih bahasa Python dan nama repnya coba namanya sesuaikan dengan keinginannya masing-masing ya. Di sini saya pilih mulai Django. Terus kemudian klik create. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah masuk di project mulai Django. Oke, ini sudah masuk di dalam project mulai Django yang saya buat tadi, di mana ini sudah baru ada satu file main.py yang menandakan bahwa ini bertipe Python. Kemudian di sini ada tab console dan tab cell. Untuk konsol kan biasanya kita ketika mengeran perintah Django, perintah Python nanti akan keluar hasilnya di konsol ya. Tapi kalau untuk shell itu nanti kita akan gunakan untuk perintah-perintah setup Django-nya. Oke, kalau sudah masuk ke tab shell, kita bisa menuliskan perintahnya untuk men-setup Django dengan perintah Python -m pip install Django. Oke ya. Langsung setelah itu klik enter. Kita tunggu progres setupnya. Kalau sudah keluar ini mulai Django ini seperti ini, kita langsung lanjut. Setelah modul Django itu terinstall, nah perintah selanjutnya itu kita menggunakan perintah Django admin untuk membuat project Django-nya. Nah, kalau tadi kan kita baru menginstal modulnya di dalam project Python kita. Nah, sekarang kita harus membuat project Django-nya itu sendiri. Nah, ini perintahnya seperti ini. Jangan lupa ya, ini titiknya harus ditulis. Kalau nanti nggak ditulis, nanti akan error ketika memanggil server. Oke, ini saya sudah ngetik di mana ini nama project Django-nya saya beri kasih nama mulai Django spasi titik, langsung enter. Setelah itu kita kita akan berhasil membuat project Django dan folder ini akan muncul di project kita. Coba ya. Nah, ini foldernya sudah muncul ya dengan nama folder mulai Django karena project Django saya tadi kasih nama mulai Django. Terus yang ada file init, ada file sgi, ada setting, URL dan WSGI. Ini ada fungsinya masing-masing. Terus ada manage. Nah, untuk fungsi manage.py itu biasanya berfungsi untuk mengelola project kita. Ada sebuah command line yang bisa kita pakai untuk mengakses sesuatu. Kalau kita ingin mengakses, kita melihat command line-nya seperti apa saja, kita bisa pakai perintah Python manage.py. Atau kalau misalkan error,
itu nanti bisa pakai CD, masuk ke dalam CD mulai jenggo dulu. Kalau error not found ya misalkan ya, bisa pakai mulai jenggo, CD spasi mulai jenggo, artinya kita akan masuk ke folder mulai jenggo. Terus baru kita ketikkan perintah python manage.py tadi. Nah, kalau di sini saya malah error ya kalau masuk ke mulai jenggo. Jadi nanti kemungkinan ada dua harus masuk ke folder mulai jenggo, atau kalau enggak enggak perlu masuk dengan CD mulai jenggo ini, itu sudah bisa mengakses command line di manage.py gitu. Oke, ini saya sudah masukkan ke folder yang satu tadi, karena memang ada dua nama yang sama ya. Yang satu masuk ke folder project yang pertama tadi, yang kedua masuk ke folder nama project jenggonya. Ini saya masuk ke project, itu sudah bisa terpanggil ya Python manage-nya, manage.py itu sudah terpanggil command line-nya, jadi nggak perlu masuk ke CD mulai jenggo lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengerun server yang akan kita pakai untuk project ini project kita ya, project jenggo kita. Tapi sebelumnya ini kita pahami dulu untuk perintah file init.py itu file kosong yang memberitahukan bahwa di sini ada direktori Python-nya. Karena kan kita pakainya Django itu kombinasi antara web aplikasi, pemrograman HTML yang biasanya dipakai untuk aplikasi web, dan bahasa Python, karena ada kombinasi itu. Nah, terus kemudian ada setting py itu untuk pengaturan atau konfigurasi untuk project Django. Terus ada URL, ini untuk deklarasi URL kita. Ada juga ASJI untuk entry point web server, dan WSJI untuk entry point juga, tapi jenisnya yang berbeda. Itu untuk file-file yang tercreate ketika kita membuat project Django di dalam Python. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan server kita, karena nanti web kita butuh server. Pakai python manage.py run server 0.28080. Langsung klik enter. Nah, ini kita sudah menuju alamat kita, tapi error. Kenapa error? Karena belum terdefinisi. Link URL-nya belum terdaftar. Nih, error, jangan khawatir, karena kita akan perbaiki error kita ini. Nah, di sini kita klik tombol yang bagian atas dulu ya, di sini ya. Klik bagian atas ini. Ini hanya untuk untuk keluar dari tab-nya saja sih. Kemudian setelah itu di sini nanti kita akan bisa melihat host kita itu apa alamatnya. Ini alamat host kita ini ya. Ini kita daftarkan dulu di URL. Terus kemudian sesuai dengan yang ada di modul, kita akan daftarkan host kita di link setting.py. Nah, di sini karena errornya itu mengatakan disallow host, berarti kita harus mendaftarkan host kita di allow di setting.py. Nah, di sini kita harus mencari baris yang bertuliskan allow host di dalam folder setting.py. Kita kopikan di seperti ini ya. Coba setting.py. Terus kita cari baris allow host. Terus di sini kita kopikan tadi yang di sini ya. Terus kemudian setelah itu coba kita refresh di sini. Nah,
ini kita sudah muncul, tapi kita tidak ada yang ditampilkan. Oh, ini ada tanda petiknya ya, coba kita lihat dulu. Ini ada tanda petiknya, ternyata belum saya kasih. Oke, sudah. Oke, mulai django.ctsp.rep.co. Terus kemudian coba kita ini ya, kita abaikan dulu error ini. Tunggu, untuk menghentikannya kita bisa pakai ctrl-c ya di dalam selnya tadi ini ya. Kita hentikan, kita abaikan, kita close aja. Terus kemudian kita coba buat ini view HTML. View ini adalah cara Django menampilkan sesuatu ke dalam browser berupa teks HTML. Kita coba ya membuat view mantap jiwa ini ya. Ini pakai perintah Python dev index request return http response. Kita buat file di sini ya, di dalam Django ini. Terus kemudian kita pakai ini from django.http import. Import http response. Oh, yang ini http response. Ini sementara error. Terus kita bikin fungsi dev index request. Ini nanti sebuah indeks yang dimana nanti kita pakai untuk merequest halaman yang akan tampil di halaman web ya. Return http response. Nah, ini returnnya itu OSM plus Django. Django mantap 2. Nah, mantap jiwa maksudnya ya. Terus kemudian kita langsung di sini. Ini model HTTP response itu untuk menanggapi request yang diberikan oleh browser yang ketika kita memilih aplikasi kita ya. Nah, kita coba daftarkan di dalam view URL kita. Di sini tambahkan kode di URL-nya dulu karena kita nanti akan meng-create URL indeksnya untuk dipanggil dan ditampilkan. Di sini kita buka url.py ya untuk meng-create URL-nya. Importnya ini kita tambahkan dengan import ini form.import views. From.import.views. Kemudian setelah itu kita bukan dot ya, spasi. Kita add pad lagi di sini karena di sini pad itu biasanya bisa tempat untuk mengalamatkan URL mana yang akan nanti bisa ditampilkan di web halaman kita. Views.index name index.
views, oh ada S-nya. Index, oke. Terus kemudian ini kita import. Pertama kita sudah mengimport, lalu menambahkan path. Kemudian setelah itu kita bisa coba memanggil apa namanya, indeks yang sudah kita buat ini. Kita coba panggil. Oke, kita perlu merefresh. Kita Ctrl+C dulu untuk balik ke awal. Terus kita refresh run servernya. Nah, terus setelah itu kita bisa langsung open new tab. Baru nanti keluar seperti ini, keluar indeksnya. Nah, selanjutnya kita coba bikin halaman HTML, di mana halaman HTML kita letakkan di dalam folder template dan kita buat file index.html di bagian sini. Kita buat folder ya, template ya namanya ya. Terus di dalam template ini kita bikin file index.html. Oke, terus di sini kita ketikkan tanda seru, langsung di tab saja akan keluar otomatis template dokumen doctype HTML. Title-nya ini halaman percobaan. Coba ya, halaman percobaan judulnya ya, judul title. Kita coba dengan heading 1 WSM Jaya. Jangan lupa ditutup tag heading 1-nya. Setelah itu kita setting bahwa ada direktori tambahan di dalam project kita dengan settingan seperti ini di setting.py ya. Ini kita setting di direktori sini. Setting.pz, terus kita cari ya dari atas ke bawah, kita cari template. Oke, di direktori ini kita add-kan nama folder kita, pakainya T besar T kecil, ini sangat mempengaruhi. Ini nama project dan slash-nya nama folder kita apa. Setelah itu kita buat view-nya, kita panggil view index.html tadi untuk menampilkan index.html itu di halaman browser kita, halaman web kita. Kita pakai ini ya, pakai Django.shortcut import render karena kita pakainya request by request file. Kalau tadi kan kita pakainya HTTP response-nya kan langsung tampil kata-katanya dari view, tapi kalau ini kita panggil request dari file yang ada di luar folder, pakainya render request. Django shortcut render request. Di views ini, view-nya pakainya S ya, views ya. Kita panggil from Django.shortcut import render. Terus di sini kita panggil render, terus request, tanda petiknya 1 index.html. Setelah itu kita coba running lagi. Kita coba running ya di sini ya. WSM Jaya. Langsung keluar seperti ini. Nah, coba ini nanti silakan bisa dimodifikasi sendiri. Kira-kira tampilannya mau tampilan seperti apa untuk pengumpulan hasil prakteknya masing-masing. Boleh tampilan tabel, boleh tampilan form, atau boleh tampilan kata-kata, paragraf, berita, dan yang lainnya. Bebas, yang penting dipraktekkan, ditampilkan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, sekian praktikum keempat kali ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan via Telegram jika ada error. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.